Kini kita mulai masuk ke bagian yang kedua, yaitu eksperimen besar. Atau lebih tepatnya lagi, di bab ke-13 berjudul Eksperimen Seumur Hidup. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, tolong dukung channel ini dengan klik tombol subscribe serta likes dan komen di setiap video yang kamu simak. Selamat menyimak. Sejauh ini, jalan saya menuju kebebasan batin terfokus pada meditasi. Melalui meditasi, saya dipenuhi kedamaian dan ketentraman yang mendalam. Dan itu berhasil sampai taraf tertentu. Saya bisa duduk berjam-jam dan aliran energi yang indah mengangkat saya ke atas. Tetapi saya tak mampu mencapai tujuan yang saya rindukan. Terlebih lagi, pikiran personal selalu kembali setelah saya membuka mata. Saya butuh bantuan, dan suatu hari bantuan itu datang dalam sekilas kesadaran. Saya tersadar bahwa mungkin saya melakukan meditasi dengan cara yang salah. Alih-alih mencoba membebaskan diri dengan terus-menerus menenangkan pikiran, mungkin sebaiknya saya bertanya, mengapa pikiran begitu aktif? Apa motivasi di balik semua ocehan mental itu? Jika motivasi itu dihilangkan, rasanya perjuangan akan berakhir. Kesadaran ini membuka pintu menuju sebuah dimensi yang sepenuhnya baru dan menarik dalam praktik spiritual saya. Ketika saya mengeksplorasi batin saya, hal pertama yang saya perhatikan adalah sebagian besar aktivitas mental berkisar pada kesukaan dan ketidaksukaan saya. Jika pikiran saya mempunyai preferensi terhadap sesuatu atau menolak sesuatu, pikiran saya secara aktif membicarakannya. Saya bisa melihat bahwa preferensi mental inilah yang menciptakan dialog-dialog berkelanjutan tentang bagaimana mengontrol segala hal dalam hidup saya. Dalam sebuah upaya berani untuk membebaskan diri dari semua itu, saya memutuskan untuk berhenti mendengarkan semua ocehan terkait preferensi-preferensi pribadi saya. Alih-alih, saya memulai praktik untuk menerima apa yang dihadirkan aliran kehidupan kepada saya. Barangkali perubahan fokus ini akan menenangkan banyak hal dalam diri saya. Saya memulai praktik baru ini dengan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu cuaca. Bisakah pikiran saya membiarkan hujan turun ketika memang hari sedang hujan, dan membiarkan cuaca cerah ketika hari memang sedang cerah tanpa mengeluhkannya? Tampaknya pikiran tak mampu melakukannya. Kenapa hari ini harus hujan? Hujan selalu turun saat aku tidak menginginkannya. Hujan turun sepanjang minggu, bagaimana bisa? Saya hanya mengganti seluruh kebisingan yang tidak berarti itu dengan sungguh indah, sekarang hujan. Praktik penerimaan ini sangat ampuh dan mampu menenangkan pikiran. Saya pun memutuskan untuk memperluas cakupan peristiwa yang ingin saya terima sepenuhnya. Saya ingat dengan jelas saat memutuskan bahwa mulai sekarang, jika kehidupan berlangsung dengan cara tertentu dan satu-satunya alasan saya menolaknya adalah karena preferensi pribadi, maka saya akan melepaskan preferensi saya dan membiarkan kehidupan berjalan dengan sendirinya. Jelas. Bagi saya, ini adalah wilayah batin yang belum terpetakan. Di manakah saya akan berakhir? Jika preferensi-preferensi saya tidak mengendalikan saya, apa yang akan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuat saya takut, justru membuat saya terpesona. Saya tak ingin mencemaskan hidup saya ingin bebas untuk terbang jauh melampaui diri saya sendiri. Saya mulai melihat ini sebagai sebuah eksperimen besar. Apa yang akan terjadi pada saya jika saya memasrahkan resistensi mental saya dan membiarkan aliran kehidupan berjalan dengan sendirinya? Aturan eksperimen ini sangat sederhana. Jika kehidupan membawa sebuah peristiwa ke hadapan saya akan memperlakukannya seolah-olah peristiwa itu muncul untuk membawa saya melampaui diri saya sendiri. Jika diri personal saya mengeluh, saya akan menggunakan setiap kesempatan untuk melepaskannya dan berpasrah pada apa yang dihadirkan kehidupan. Ini adalah kelahiran dari apa yang saya sebut sebagai eksperimen kepasrahan, the surrender experiment. Dan saya siap sepenuhnya untuk melihat kemana eksperimen ini akan membawa saya. Anda mungkin berpikir bahwa hanya orang gila yang akan mengambil keputusan seperti itu. Tetapi sebenarnya, saya telah mengalami beberapa hal menakjubkan yang dihadirkan aliran kehidupan kepada saya. Saya telah menyaksikan secara langsung apa yang terjadi ketika saya berpasrah dan mengikuti peristiwa-peristiwa subtil yang membawa saya ke perbukitan di Meksiko, yang kemudian membuat saya bertemu dengan orang-orang bersahaja di pedesaan Meksiko. Sepulang dari Meksiko, langkah saya dipandu untuk mendapatkan properti baru yang indah dan lihat apa yang terjadi dengan rumah saya sekarang. Saya hanya ingin membangun sebuah pondok sederhana. Kemudian dalam prosesnya, saya mengalami pengalaman yang begitu kaya dan tak terduga.
Jelas bagi saya bahwa saya tidak melakukan hal-hal ini terjadi pada saya. Dalam faktanya, jika saya tidak melepaskan resistensi mental awal saya, semua itu tak akan terjadi. Saya telah menjalani sebagian besar hidup saya dengan berpikir bahwa saya tahu apa yang baik bagi saya. Tapi kehidupan itu sendiri tampak tahu lebih baik ketimbang saya. Saya sekarang akan menguji anggapan saya bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi secara acak. Saya bersedia melempar dadu dan membiarkan aliran kehidupan mengambil alih kendali.